Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai dua orang perempuan, Bee dan Sophia. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah mantannya Sophia, yaitu David, untuk merayakan pesta. Bee pertama kalinya diajak ke circle-nya Sophia. Singkat cerita, saat sampai, Sophia masuk duluan. Bee mengambil sekotak makanan dulu di mobil, sempat ngaca dulu. Saat akan keluar, dia kelupaan untuk menutupnya kembali. Sophia menghampiri teman-temannya. Kita kenalan dulu dengan mereka. Ini Alice yang pertama kali menyambut dan Sophia memuji podcast Alice yang sedang ia bangun. Lalu Emma, pacarnya David, Jordan, dan terakhir Greg, pacarnya Alice. Sementara itu Bee masuk ke dalam rumah melihat beberapa barang seperti baterai dan senter sebelum ikut kumpul di kolam renang. Rumah mewah ini milik orang tua David yang kebetulan lagi keluar kota. Semua orang di sini terkejut ketika Sophia ternyata datang. Soalnya di grup Sophia tidak memberi kabar. Untuk mencairkan suasana yang canggung, Bee memberikan bungkus makanannya kepada David sebagai hadiah. Lalu muncul Greg membuka botol minuman dengan pedang milik ayahnya David. Greg menuangkan minumannya, hanya Sophia dan Bee saja tidak minum. Lalu tiba-tiba hujan lebat datang disertai petir. Bukannya takut atau gimana, mereka malah senang menyambutnya. Setelah itu mereka semua masuk. Bee yang masih penasaran, dia melihat-lihat rumah David. Tiba-tiba Jordan datang menyapa. Entah kenapa, Jordan malah mengatakan untuk berhati-hati kepada Sophia. Setelah itu, dia pergi. David bersama Sophia ngobrol, sedikit basa-basi nostalgia membahas masa lalu. David sebenarnya bicara berdua dengan Sophia, dia ingin tahu apa tujuan Sophia ke sini. Ditambah membawa Bee, orang di luar circle. Sophia bilang dia habis rehab langsung ingin join party tanpa mengabarkan di grup. Sementara itu Bee mencoba membaur, meminta password wifi untuk memberi kabar kepada ibunya. Tak ingin diam saja kaku, Bee mencoba untuk dekat dengan circle Sophia. Saat di malamnya mereka berkumpul untuk berpesta, Jordan bertanya kepada Bee, apakah dia pernah kuliah di Universitas Utah? Bee bilang iya. Pesta dimulai sangat liar, hasrat kaula muda tumpah di malam ini. Bee sempat berjoget dengan Greg sampai membuat Alice harus memisahkan. Di tengah pesta tiba-tiba Sophia memberhentikannya, lalu mengajak bermain game Buddies atau mayat. Who wants to play bodies? Jadi permainannya simpel. Sophia akan membuat sebuah kertas yang nantinya diambil. Jika kertas itu bertanda X berarti dia menjadi pembunuh. Saat Sophia mematikan lampu, si pembunuh harus menepuk orang lain dan orang yang ditepuk harus berpura-pura mati. Sebelum mulai, Alice dan David menghisap serbuk haram dulu. Lalu mereka melakukan pemanasan sebelum game dimulai. Masing-masing dari orang di sini menampar. Jordan menampar Bee seperti nafsu banget. Ketika Bee menampar David, dia pelan karena nggak enak. Justru David meminta Bee harus menampar sungguhan. Namun Bee tetap saja nggak enak. Dia mengulang 3 kali tampar, semuanya pelan. Sampai David sendiri kesal menunjukkan tamparan yang benar kepada Greg. Oh my god! David! Permainan pun dimulai, ruangan menjadi gelap, setiap orang bersembunyi bermodalkan cahaya dari HP. Lalu seseorang berteriak mengatakan telah menemukan mayat. Ya, ini permainan seperti Among Us sebenarnya. Sekarang sesi mencari siapa pelakunya. David langsung menuduh Emma sebagai pelakunya. Emma cuma bisa tersenyum malu dan tidak mengaku. Sedangkan Jordan menunjuk David adalah pelakunya. Alice yang melihat Greg tidak bergerak panik, yang membuat orang lain juga ikutan panik karena Greg tidak merespon. Tapi ketika dengan sentuhan magic David menggunakan botol ke burungnya Greg, dia langsung bangun. Saat perdebatan dilanjutkan, kini David balik menuduh Jordan. Lalu Greg nggak sengaja mengatakan pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus.
David langsung tersinggung dengan perkataan itu dan ia tiba-tiba marah sama Greg. Greg yang tadinya mengira ini bercanda, tapi melihat David mukanya serius, Greg memilih untuk pergi dan mengatakan, I think it's time for me to put myself to bed. Oh, catch you later, player. By the way, permainan dilanjutkan. David masih menuduh Emma sebagai pelaku. Dia terus memojokkan Emma sampai Alice percaya dan keceplosan mengumbar aib hubungan David dan Emma, yang dimana ini membuat David marah lagi, tersinggung. Dia marah lebih serius dan berlebihan sampai membuat Emma menangis. Vote pun langsung dimulai. Jordan memilih David sebagai pembunuh dan diikuti dengan yang lain. David malah nggak terima, menghancurkan benda dan marah lalu pergi. Ya sepertinya di sini adalah David pembunuhnya. Permainan dilanjutkan meskipun tanpa David. Baru saja mau mulai tiba-tiba listrik mati. Mereka mengira ini adalah ulah David. Jordan pergi mengecek basement untuk menyalakan genset. Alice mencari senter dan Emma pergi ke toilet. B juga menyusul mau pergi ke toilet dengan Sofia. Saat menuju toilet, tiba-tiba I meant the other stairs. David tewas seperti habis digorok, mengeluarkan darah dari leher. Semua orang pun panik. Keadaan memburuk ketika badai datang. Sinyal listrik mati membuat semuanya panik bukan main. Mereka memutuskan untuk kabur, tapi entah kenapa mobilnya nggak mau nyala. Jadinya kembali ke rumah lagi. Semua orang berkumpul di dapur. Lalu tiba-tiba Jordan datang membawa pedang yang pernah digunakan oleh Greg. Pedang milik ayah David dengan bekas darah. Alice langsung menjelaskan, ada satu orang lagi yang mengantarkan mereka semua, yaitu Max, tapi sekarang dia lagi pergi dan belum balik lagi. Max dituduh oleh Alice melakukan pembunuhan ini kepada David. Sebelum Max pergi dan pesta dimulai, Max dan Alice mengisap daun haram. Lalu Max mengaku kepada Alice kalau dia suka sama Emma, tapi Jordan berkata lain. Jordan bertanya kepada Alice kemana perginya Greg. Alice bilang dia mungkin lagi tidur. Jordan mengambil pisau menginterogasi Alice. Apakah Alice sudah lama berhubungan dengan Greg? Alice gugup. Dia bilang sudah, tapi ternyata setelah Jordan terus memaksa Alice bicara jujur, Alice akhirnya bilang baru 2 minggu. Bahkan Alice sendiri nggak tahu nama lengkap Greg. Dia bertemu di bar, setelah itu berkencan terus sampai sekarang. Saat mereka berdebat, Jordan mulai sadar. Emma pergi, Alice, B, Jordan, dan Sophia pergi mencari Emma. Saat mencari, Alice menuduh lagi. Kali ini dia bilang Emma pelakunya karena kejadian tadi ketika Emma dimarahi habis-habisan oleh David. Tapi tidak ada yang percaya dengan perkataan Alice. Emma bukan tipikal orang seperti itu, kata Jordan. Saat mereka menuju kamar Alice, mereka semua mengecek, menemukan serbuk haram. Dan Jordan menemukan koper milik Greg di sini. Saat dibuka, ada pisau senter kepala dan ada peta yang dilingkari oleh Greg. Alice membela pacarnya. Dia bilang kalau Greg adalah pecinta alam, jadi wajar membawa peralatan seperti ini. Mereka lanjut mencari Emma, masuk ke kamar Jordan. Di sini Emma sedang meringkuk di dalam selimut kasur. Emma dalam keadaan panik. Alice membawa sebuah obat penenang dan mereka berdua meminumnya. Alice menjelaskan teorinya lagi kalau Max adalah pelakunya, tapi seperti biasa tidak ada yang mendengarkannya. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan Greg lagi di ruangan gym. Dia tidur menggunakan topeng terapinya. Langsunglah para cewek-cewek ini membangunkan Greg dan melingkarinya. Greg bingung, dia pikir masih ada dalam permainan dan menganggap ini adalah permainannya. Greg sempat berakting kalau dia adalah serigala, sampai akhirnya Jordan memberitahu kalau David telah tewas. Greg masih nggak percaya. Soalnya tadi pas lagi main, David adalah pembunuh dan dia dibunuh oleh Greg dalam permainan. Tak mau mendengar penjelasan yang tidak masuk akal ini menurut para cewek-cewek, lalu Emma langsung menuduh Greg adalah pelaku pembunuhan kepada David sambil menodongkan pisau kepada Greg. Lalu yang terjadi, put down the weapon. You put it down. Now!
Greg tewas dibunuh oleh B dengan menggunakan alat gym. Keadaan kacau balau, semua orang panik. Alice yang bersedih kehilangan pacarnya, dia mulai mempertanyakan bagaimana Jordan bisa mengetahui kalau Greg adalah pelaku pembunuhannya David. Jawaban kocak dari Jordan, dia bilang karena Greg melingkari peta dan membawa pisau. Ditambah Jordan mengatakan kalau Greg adalah seorang anggota tentara. Padahal kata Alice, Greg itu seorang dokter hewan yang mencintai alam. Tapi tak ada yang percaya. Saat mereka berdebat, B shock, dia sampai muntah. Sophia menyuruhnya untuk mengganti pakaiannya. Sedangkan Emma sudah tidak tahan. Dia memilih akan pergi meskipun harus jalan kaki. Semua orang keluar dari ruangan. Sophia menghisap serbuk haram lalu berkumpul dengan yang lain. Alice masih mengatakan teorinya tentang Max. Sophia langsung memotong pembicaraan. Sophia menuduh Emma kali ini. Sophia mengatakan kalau Emma sebenarnya memanfaatkan kekayaan David selama ini. Karena sudah tidak kuat, jadinya Emma membunuh David. Emma membantahnya. Dia menangis lalu pergi. Sementara itu B sedang mencari baju ganti, juga sekaligus membersihkan diri. Lalu di tengah-tengah kepanikan ini, Sophia mengacak-ngacak kotak mainan. Dia menemukan bola yang di dalamnya ada sebuah obat haram, pil haram lah bisa disebut. Sophia langsung menemui Emma dan meminta maaf karena pengaruh obat dia lepas kendali. Dan setelah itu, Sophia memberikan obat yang tadi ia temukan. Yeah. Alice mencari keberadaan B, Jordan mencari keberadaan Sophia dan berpapasan dengan B. Tapi mereka cuma saling tatap aja. Ketika Alice masih mencari B, dia tersandung sesuatu dan itu adalah semuanya menghampiri Alice. Orang pertama kali yang datang Jordan, disusul oleh B turun dari tangga. Jordan sempat mendengar sesuatu katanya. Mungkin dia terpeleset jatuh. Sedangkan Alice yakin dia didorong oleh seseorang. Sekarang kita mengetahui kalau Greg bukanlah pelaku pembunuhan. Dan setelah itu Sophia muncul. Sekarang sisa berempat. Alice membuat teori lagi bahwa permainan badis berhubungan dengan ini dan memiliki pola yang sama. Pasti pembunuh dalam permainan ada di antara mereka. Jadi Alice meminta siapa yang menjadi pembunuh di permainan tadi. Tapi semuanya mengatakan tidak ada yang menjadi pembunuh. Lalu Jordan mencurigai B. Dia terlihat rapi, menggunakan make up dan memakai pakaian rapi. Entah milik siapa pakaian yang ia kenakan. Alice dan Jordan mulai mencurigai B. Dia diinterogasi. Alice membawa permasalahan ketika B joget dengan Greg waktu malam pesta. Jordan juga mengecek Universitas Utah, nggak ada nama B di sana. Semakin menjadi-jadi tuduhan kepada B. Jordan juga mengatakan kalau B yang pertama kali menemukan David. Ini bisa jadi pelaku adalah B. B juga telah merusak mobil Sophia membiarkan lampu menyala sehingga akinya habis. Sophia diam aja karena ini masuk akal. Alice dan Jordan mengusir B. Mereka mengunci semua pintu agar B tidak bisa masuk. Saat di luar, B berlari menuju mobil Sophia, membuka mobil dengan cara menurunkan jendela mobil dan berhasil membukanya. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya. Di dalam, Jordan menyuruh Alice dan Sophia jangan kemana-mana. B keluar dari mobil, mencoba masuk lagi. Dia menyusuri rumah. Pada salah satu jendela, B melihat seseorang mengambil pistol. B lanjut mencari jalan masuk. Dia menemukan sebuah lubang untuk pintu masuk anjing. B berhasil masuk melalui lorong sempit ini. B masuk ke dapur. Dia melihat beberapa perkakas di sini, mengambil palu dan menghampiri Alice, Sophia, dan Jordan. Mereka langsung sadar kalau B sudah masuk. B langsung mengatakan kalau Jordan memiliki pistol. Untuk memastikannya, B meminta Jordan mengeluarkannya dari saku celananya. Dan saat dibuka semua, ya, nggak ada pistol. Dan ternyata yang memiliki tanda X di kertas adalah Jordan, bukan David. Artinya, dalam permainan badis, Jordan adalah pembunuh. Apakah dia benar-benar pembunuh di dunia nyatanya? Meskipun tidak ditemukannya pistol, B masih memiliki pertanyaan. Kemana perginya Jordan ketika mayat David ditemukan? Hanya Jordan satu-satunya yang lama datang dan juga dia menemukan pedang. Jordan menyangkal pernyataannya B dan balik menyerang.
Sebenarnya Bi adalah pembohong. Dia telah membohongi Sophia tentang perkuliahan, lalu Bi pun mengakui dia hanya kuliah 1 semester dan tidak dilanjutkan karena masalah biaya ditambah ibunya sakit gangguan jiwa. Cerita ini membuat Sophia dan Alice percaya, malah berbalik simpati kepada Bi. Jordan yang melihat ini nggak terima, langsung mengambil pistol yang ternyata dia simpan di kursi. Sekarang Jordan menyerang Alice, Bi, dan Sophia. Dia menodongkan senjata, masih nggak percaya sama omongannya Bi. Sekarang dia mempertanyakan kedatangan Sophia yang tiba-tiba dan membawa Bi ke sini. Sekarang Sophia dan Jordan mereka berdebat membahas masa lalu. Ketika Sophia mengalami overdosis hampir mati 3 kali dan ditolong oleh Jordan. Lalu Sophia mengadu domba Alice dengan Jordan, menceritakan kalau Jordan sebenarnya berteman dengan Alice karena kasihan. Jordan sebenarnya benci kepada Alice. Jordan gak suka sama podcastnya Alice, berpura-pura mendukungnya padahal suka ngomongin di belakang, menjelek-jelekan podcastnya Alice. Sontak Alice pun kecewa dan marah kepada Jordan. Alice memaki Jordan, menyebut Jordan orang superior yang selalu ingin didengarkan, dijauhi orang karena sifatnya. Perkataan Alice membuat Jordan menembaknya. You did this. You made me do this. Why did you make me do that? What are you doing? Alice ditembak oleh Jordan pada bagian kaki. Jordan malah nyalain Alice. Akibat omongannya yang nyakitin, Jordan harus melakukan ini. Sophia menyuruh Jordan tenang dan taruh pistolnya. Alice mencoba merebut pistol dan terjadilah perkelahian. Iya, Jordan tidak sengaja menarik pelatuk, mengakibatkan Alice tewas terbunuh. Jordan panik, Sophia dan Bi mencoba menenangkan Jordan, menyuruh taruh pistolnya. Jordan terus mundur sampai ke lantai 2 dan di sini terjadi perkelahian kembali antara Bi dan Jordan sampai akhirnya Check her text. kata-kata terakhir Jordan menyuruh Bi mengecek HP milik Sophia. Sophia dan Bi panik. Mereka bersembunyi. Di sini Bi meminta penjelasan tentang kata-kata terakhir Jordan, tapi Sophia malah tidak mau menjelaskan. Bi pun langsung kabur keluar meninggalkan Sophia. Dia bersembunyi untuk mengelabui Sophia. Saat Sophia sudah pergi, Bi keluar berkeliling sendirian. Dia melihat orang-orang yang sudah meninggal, lalu keluar rumah. Dan hari pun sudah pagi. Saat di kolam renang, tiba-tiba Sophia muncul dari belakang memeluk Bi sambil memegang pistol. Sophia menceritakan sesuatu kepada Bi. Sophia bilang dia telah memberikan pil kepada Emma yang membuat Emma sempoyongan ketika meminumnya lalu terjatuh. Sophia merasa bersalah atas kejadian itu. Lalu Bi diam-diam mengambil pistol dan menodongkan senjata, meminta kepada Sophia berikan HP miliknya. Sophia mengeluarkan HP-nya, tapi setelah itu dia buang dan terjadilah perebutan HP di sini. Saat Bi berhasil mengambil HP milik Sophia, ternyata yang ia pegang bukan milik Sophia, melainkan milik David. Bi langsung membuka HP milik David menggunakan Face ID dan terungkaplah di sini bagaimana David tewas. Ternyata David tewas gara-gara ulahnya sendiri. Dia membuat tren video TikTok menggunakan pedang, sama seperti yang dilakukan oleh Greg ketika di awal-awal film. Bedanya, David gagal, malah mengenai lehernya sendiri. Ya, udah salah-salahan sampai bunuh-bunuhan, malah hal konyol yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba datanglah Max yang selama ini Alice bicarakan. Film pun tamat. Ya, gimana penonton? Ya, namanya juga anak-anak labil. Ini adalah film yang bertemakan Gen Z. Tapi ya emang begitulah ceritanya. Kalau saja mereka berpikir positif dan bisa mencerna situasi dengan baik, ya mungkin kekacauan ini tidak terjadi. Dan mungkin juga kalau kekacauan yang gak terjadi, filmnya gak akan dibuat. Ya begitulah. Terima kasih, gua Angga. Sampai ketemu di video selanjutnya.